Ya. Apa sih audit itu? Audit adalah suatu proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi suatu informasi yang ada di perusahaan, apakah sudah sesuai dengan informasi yang ada di perusahaan, dengan peraturan yang telah ditetapkan baik dari perusahaan maupun sekitarnya. Ya. Lalu ada tujuan dari audit, yaitu mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang didapat atau diperoleh oleh seseorang yang independen dan berkomponen. Ya. Kemudian apa sih perbedaannya akuntansi dan audit? Jadi kalau akuntansi itu berkaitan dengan laporan keuangan melalui sistematika, kemudian penjurnalan, kemudian apa sih perbedaan siklus antara akuntansi dan audit? Jadi akuntansi ini dimulai dari transaksi, kemudian jurnal, kemudian buku besar, lalu laporan keuangan. Nah, sedangkan audit itu dari bawah, yaitu laporan keuangan, lalu buku besar, jurnal, kemudian transaksi. Jadinya kebalikan dari akuntansi kalau si audit ini. Lalu ada jenis-jenis audit. Jadi jenis audit itu ada 3. Yang pertama yaitu ada audit laporan keuangan, yaitu untuk mencari tahu laporan keuangan suatu perusahaan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Kemudian ada audit kepatuhan, yaitu untuk menilai suatu objek apakah sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Kemudian ada audit operasional, yaitu untuk menilai suatu operasional atau kinerja perusahaan ataukah sudah baik atau belum. Kemudian auditor itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada auditor independen. Auditor independen itu auditor yang bekerja di lingkungan KAP, yang bertugas untuk mengaudit suatu laporan keuangan perusahaan. Terus ada auditor pemerintah, yaitu auditor yang bertugas di lingkungan pemerintahan. Lalu auditor internal itu yaitu auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk memastikan apakah karyawan sudah menjalankan prosedur dan peraturan suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada manfaat audit bagi pihak internal, yaitu yang pertama mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan oleh karyawan atau yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua yaitu menjadi dasar laporan SPT. Yang ketiga yaitu membuka peluang pendapatan investor
Sedangkan bagi pihak eksternal yang pertama yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan investasi yang dipercayakan oleh investor. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan kredit yang dapat dipercaya. Nah, kita lanjut ke bab 2 yaitu tentang SPAP atau standar profesi angkutan publik. Jadi SPAP ini adalah suatu pedoman-pedoman yang dilakukan oleh auditor untuk mengaudit. Nah, isi dari SPAP ini yang pertama yaitu adalah kode etik. Nah, kode etik ini adalah pola aturan yang menjadi pedoman auditor untuk mengaudit melakukan audit secara profesional. Nah, yang kedua yaitu adalah standar pengendalian mutu. Kalau standar pengendalian mutu ini berfokus untuk membuat peraturan tentang tanggung jawab KAP terkait apakah sudah dilakukan atau tidaknya pengendalian mutu di KAP. Nah, yang ketiga yaitu adalah standar audit, yaitu berisikan tentang tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh auditor. Nah, yang keempat yaitu standar perikanan review, yaitu bertujuan untuk menentukan tanggung jawab profesional praktisi. Nah, kemudian yaitu ada standar perikatan arus kas, yaitu prinsip yang dilakukan untuk hal pokok yang mendasar yang lebih luas. Nah, kemudian ada standar jasa terkait, lalu standar jasa investasi, dan standar jasa lainnya. Selanjutnya yaitu ada kerangka dari isi standar akuntansi, yaitu yang pertama ketentuan etika. Nah, ini adalah kode etik yang digunakan oleh auditor untuk melakukan proses auditnya. Nah, kemudian yang kedua skeptisme profesional, yaitu mencakup kewaspadaan terhadap bukti audit harus beda dengan bukti audit yang lainnya. Nah, kemudian pertimbangan profesional, yaitu mempertimbangkan materialisme audit, resiko, waktu, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat yaitu bukti audit. Nah, bukti audit ini adalah bukti audit apakah sudah sesuai dan cukup untuk dilakukan atau belum gitu, udah siap atau belum gitu. Nah, kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan audit. Nah, pelaksanaan audit ini harus sesuai dengan peraturan audit atau standar akuntansi. Oke, selanjutnya kita masuk ke
bab 3 yaitu tentang kode etik akuntan. Jadi kode etik akuntan itu yaitu dasar perilaku profesional seseorang akuntan sebagai tanggung jawab dalam memiliki tugas profesionalnya kepada publik dan menggunakan jasa akuntan dengan rekan. Oke, jadi di bab 3 ini ada prinsip kode etik, profesi akuntan. Yang pertama itu ada tanggung jawab, kemudian kepentingan publik, lalu ada integritas, kemudian ada objektivitas, lalu ada kompetensi, dan kehati-hatian. Kemudian kerahasiaan, lalu selanjutnya itu perilaku profesional, dan terakhir adalah standar teknis. Nah, jadi semua ini adalah prinsip dari kode etik profesi akuntan. Nah, kemudian apa sih penegak kode etik di Indonesia itu? Jadi penegak kode etik di Indonesia itu ada kantor akuntan publik, kemudian ada unit pereview, review komponen, akuntan publik, kemudian ada bagian pengawas, lalu ada dewan pertimbangan, terus ada departemen keuangan, terus juga ada BPKB, dan juga anggota pimpinan KAP. Nah, jadi ini adalah penegak-penegak kode etik yang ada di Indonesia. Nah, oke, selanjutnya yaitu ada sanksi pelanggaran etika. Apa aja sih sanksi pelanggaran etika ini? Jadi sanksi pelanggaran etika itu ada dua. Yang pertama itu sanksi sosial. Nah, sanksi sosial ini berupa dipahami
sebagai kesalahan lalu kemudian dimaafkan. Sedangkan sanksi hukum ini berupa sanksi administratif dari materi keuangan OJK dan sanksi pidana. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4 tentang apa sih tanggung jawab seorang akuntan. Jadi tanggung jawab seorang akuntan publik ini ada 5. Nah, apa aja? Nah, yang pertama itu ada batas dari kecurangan. Lalu ada menjaga kerahasiaan. Lalu menjalankan SPM 04/2008 mengenai pernyataan standar pengendalian mutu. Terus yang keempat itu memiliki staf dan tenaga auditor yang profesional. Nah, yang terakhir itu mempunyai kertas kerja dan mendokumenkannya dengan baik. Ini adalah tanggung jawab seorang akuntan publik. Selanjutnya yaitu ada tuntutan akuntansi publik. Jadi hukum yang dihadapi oleh akuntansi publik ini meliputi seperti melakukan kesalahan dalam audit, kemudian melakukan kesalahan dalam opini, dan juga keterlibatan dalam fraud. Sanksi biasa berupa tuntutan perdata dari klien atau sanksi dari otoritas hingga bisa pencabutan izin praktik untuk kasus berat.
Yang selanjutnya kita akan masuk ke bab 5, yaitu tentang pendapat akuntan publik. Jadi pendapat akuntan publik ini adalah penyampaian opini oleh akuntan publik setelah melakukan auditing di satu perusahaan. Nah, dalam pendapat akuntan publik ini terdapat 5 kriteria dalam memberikan opini. 5 kriteria. Yang pertama itu opini wajar tanpa pengecualian. Lalu yang kedua itu ada opini wajar tanpa pengecualian, tapi dengan bahasa penjelas. Nah, yang ketiga itu ada opini wajar dengan pengecualian. Oh, ini tanpa, berarti ini dengan. Kemudian ada pendapat tidak wajar. Dan yang terakhir itu pernyataan tidak memberikan opini. Nah, jadi maksud dari opini wajar tanpa pengecualian ini adalah pendapatan yang berisikan tentang laporan keuangan yang tersaji secara wajar dalam semua aspek manajerialnya. Nah, sedangkan opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas itu yaitu pendapat yang diberikan oleh auditing dan harus menambahkan paragraf penjelasan terkait keadaan, terdapat rencana manajemen yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, terdapat beberapa data keuangan yang belum di-review. Nah, selanjutnya kita ke bab 6 tentang pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu proses yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atau manajemen dan staf lainnya dari perusahaan yang dirancang untuk memberikan kepercayaan yang cukup. Nah, pengendalian internal itu mempunyai 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Lalu ada penaksiran resiko. Kemudian ada aktivitas pengendalian.
Kemudian ada informasi dan komunikasi. Dan terakhir itu ada pemantauan. Nah, untuk dapat mengukur pengendalian internal, seorang akuntan itu dapat melakukan 3 cara, diantaranya itu dengan cara internal control question. Nah, ini berupa pertanyaan-pertanyaan seputaran pengendalian internal sesuai dengan prosedur perusahaan. Jadi pertanyaan ini hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak. Sedangkan kalau cara yang flowchart ini itu harus bagan yang menggambarkan suatu proses dari suatu unit atau bagian divisi yang seharusnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian bisa juga dengan melakukan cara naratif. Nah, cara ini berupa memo yang isinya tentang cerita auditor mengenai seputar yang berlaku pada perusahaan gitu. Oke, selanjutnya itu bab 7 tentang audit plan. Nah, jadi audit plan ini adalah rencana yang akan dilakukan oleh auditor ketika akan mengaudit perusahaan dengan mempertahankan problem yang ada, kemudian kebijakan akuntansi, cara perusahaan melakukan olah informasi yang signifikan, kemudian tingkat resiko, dan juga akun yang perlu disesuaikan dalam laporan keuangan. Nah, selain ada audit plan, ada juga audit program. Nah, audit program ini yaitu rencana terperinci yang disesuaikan oleh auditor untuk mengarahkan dan mengatur langkah-langkah serta prosedur yang akan dilakukan selama proses audit dengan tujuan memastikan audit berjalan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian juga ada audit prosedur. Nah, audit prosedur ini yaitu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang audit dalam melakukan pemeriksaan agar tidak menyimpang serta bekerja dengan kreatif dan efisien. Tujuannya itu untuk mendapatkan bahan sesuai dengan bukti audit yang dinilai cukup dan mendukung pendapat audit atas kewajiban laporan keuangan. Nah, kemudian itu ada audit teknik. Jadi audit teknik itu yaitu adalah auditor yang memberikan teknik audit yang baik untuk mendapatkan bukti-bukti audit yang mendukung opini dengan cara yaitu inspecting atau pemeriksaan. Lalu ada conferring adalah atau pertanyaan. Yang ketiga itu ada inquiring
itu adalah tanya jawab terhadap narasumber, kemudian ada quoting atau pemeriksaan, lalu yang kelima ada observing atau memperoleh bukti audit, dengan menggunakan pasca indera sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada model perhitungan resiko audit. Jadi modelnya itu audit risk sama dengan intrend risk atau IR dikali control risk atau CR dikali detection risk atau DR. Nah, pertama KAP itu umumnya akan menetapkan presentasi risiko, tingkat persentase risiko audit yang dapat diterima umumnya itu tidak lebih dari 10%. Jadi pastinya di bawah 10%. Kemudian menentukan IR dan CR itu contohnya menggunakan faktor internal dan eksternal. Lalu bisa juga persamaan di atas harus digunakan untuk menentukan DR. Contohnya yaitu kita masuk ke perhitungan. Jadi AR itu kan 10%. Kemudian IR-nya itu 60%, terus CR-nya itu 60%. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus ini. Berarti 10% sama dengan CR-nya itu kan 60%. Kemudian dikali dengan DR, berarti 60% DR-nya kan. Terus berarti CR dulu. CR itu 60%. Kemudian
baru dikali CR-nya. Tuh. Nah, lanjut kita masuk ke bab 9 tentang tingkatan. Nah, tingkatan ini yang pertama itu ada tingkat laporan keuangan. Tingkat laporan keuangan diantaranya itu ada jumlah kesalahan minimal dari laporan. Kemudian yang kedua itu pedoman kuantitatif. Nah, jadi contohnya yaitu misalnya dari PT ABC total aktifanya itu Rp10 juta. Nah, kemudian terjadilah salah saji sekitar 200.000. Sekitar 200.000. Maka 1% dari aktiva ini adalah material, maka material sama dengan 1% dikali dengan 10 juta sama dengan 100.000. Nah, bahwa aktivanya lebih besar dari si material ini, maka sudah terlihat bahwa kesimpulannya itu aktiva tidak wajar karena melebihi dari materialitas yang sudah ditentukan, yaitu 100.000. Itu. Nah, lalu kemudian yang kedua itu ada tingkat saldo rekening. Sebab auditor memverifikasi saldo rekening. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan lengkap tentang kredibilitas laporan keuangan itu, materialitas saldo rekening ialah salah satu minimal yang bias dalam saldo rekening yang dianggap material. Salah saji hanya boleh diterima hingga tingkat tersebut. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan salah saji. Yang pertama
pertama itu karena melakukan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke dalam segmen. Nah, yang kedua itu mengestimasi total salah saji dalam segmen. Yang ketiga itu ada memperkirakan salah saji gabungan. Kemudian yang terakhir itu membandingkan saji gabungan salah saji gabungan dengan mempertimbangkan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan salah saji. Nah, kita lanjut ke sekarang itu ke bab 10 tentang kertas kerja pemeriksaan. Atau KKP. Nah, jadi KKP ini atau kertas kerja pemeriksaan itu adalah kumpulan dari kertas-kertas dan bukti audit yang dikumpulkan pada saat proses pemeriksaan audit. KKP ini meliputi dokumentasi auditor atas prosedur audit yang telah diselesaikan dan dilakukan. Nah, ada pun tujuan dari kertas kerja ini itu adalah menjadi bukti telah dilaksanakannya audit yang sesuai dengan SPAP. Lalu ada KPP ini dibagi menjadi 3. KPP dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada crown file, atau KKP tahun berjalan. Kemudian ada
permen file. Dan terakhir itu correspondent file. Jadi kalau misalnya current file ini untuk tahun berjalan, seperti misalnya itu trial balance sama berita acara pemeriksaan gitu. Kalau misalnya permen file itu sifatnya permanen atau dapat digunakan secara beberapa tahun ke depan, kayak misalnya itu akte perusahaan. Nah, kalau correspondent ini itu berisi informasi dan data hasil dari komunikasi auditor dengan klien dan pihak ketiga biasanya, seperti surat-surat dan bentuk komunikasi lainnya yang didokumentasikan. Nah, kemudian apa sih kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan itu? Nah, di sini tuh ada 8 ya. Jadi yang pertama itu kertas kerja ujian harus memiliki tujuan tertentu. Lalu yang kedua itu dalam menulis hindari redundansi. Jadi redundansi ini adalah pengulangan teks seperti penyalinan, dapat mengakibatkan hilangnya waktu, biaya tambahan, kemungkinan kesalahan penulisan, dan masalah lainnya. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil dalam prosedur audit. Langkah yang telah diambil Nah, yang keempat itu ada 2 metode, pengindeks dan pengindeks silang kertas kerja ujian. Nah, yang indeksnya ini maksudnya yang pertama itu ada diurutkan A sampai Z. Kemudian ini diurutkannya berdasarkan abjad. Nah, kedua itu dari segi angka. Kemudian yang kelima itu untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. Jadi untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab itu, setiap kertas kerja perlu ditandatangani
oleh orang yang menyiapkan dan meninjau kertas kerja. Kemudian yang keenam itu tidak boleh ada pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan yang belum terjawab dan semua pertanyaan yang tercantum dalam catatan ujian harus dijawab. Nah, yang ketujuh itu ada hal-hal yang perlu dituliskan pada kertas kerja. Audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis perkiraan yang diperiksa. Kemudian yang kedua itu metode pemeriksaan yang telah digunakan. Kemudian kesimpulan tentang seberapa masuk akal perkiraan yang dipertimbangkan. Kemudian yang kedelapan itu hal-hal tambahan. Nah, jadi hal-hal tambahan ini yang pertama itu kertas kerja untuk ujian harus bersih dan terorganisir dengan baik. Yang kedua itu kertas kerja ujian harus mudah dibaca dan bahasa Inggris standar atau bahasa Indonesia. Bahasa standar itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.